juga itu bicara tentang tahun baru dari orang Israel. Yom Teruah itu peniupan sangkakala. Arti rohaninya menuju pada Yeshua HaMashiach datang kedua kali. Sangkakala berbunyi. 1 Sangkakala 4 ayat 16 dan 17 dan 18. Sangkakala berbunyi. Yeshua datang untuk menjemput gerejanya yang mati dibangkitkan, yang hidup diobakan sekejap. Ada hari raya namanya hari raya Yom Kippur. Imamat 23 ayat 26 sampai 32. Itu hari raya ini unik. Karena hari raya Yom Kippur orang tidak boleh makan minum pesta pora padahal namanya hari raya. Hari raya ini adalah berpuasa. Sebab itu disebut hari raya perdamaian. Untuk berdamai dengan Bapa Yahweh kalau orang Israel ada salah. Kakak adik suami istri di antara para imam pejabat-pejabat kerohanian, kalau ada salah paham dalam satu tahun ada hari raya spesial untuk berpuasa, untuk berdamai. Tetapi kita mesti tahu ini nubuatan menuju kepada Yeshua HaMashiach adalah pendamai antara kita dengan Bapa Yahweh. Sebab dosa membuat orang terpisah, bertentangan, berkonflik dengan Bapa Yahweh. Perlu ada juru damai. Juru damai agung adalah Yeshua HaMashiach. Kemudian hari yang ketujuh adalah hari raya Sukkot. Imamat 23 ayat 33 sampai 43. Itu hari raya Sukkot, yaitu yang kita rayakan sekarang. Dimensi masa lalu mengenangkan mujizat Tuhan. Dimensi sekarang adalah Yeshua HaMashiach sebagai kemah. Dimensi yang akan datang berbicara tentang 1000 tahun masa depan, masa damai. Mari kita mau tayangan selanjutnya. Balik lagi ke atas. Nah, ini banyak pakar mau cari tahu ini. Hari kelahiran Yeshua menurut budaya. Budaya ini produk manusia. Atau menurut kebenaran. Kebenaran itu firman Tuhan. Banyak orang pusing 7 keliling. Dan seringkali digabung-gabungkan menjadi sama. Tapi mari kita terus lagi dalam tayangan berikut. Sukkot atau Natal. Bingung. Kita mulai dengan penelitian etimologis asal usul. Sukkot berasal dari kata sukkah atau pondok daun. Hari Natal berasal dari Natalis Solis Invictus, historis. Sukkot itu mujizat Yahweh di padang gurun pada orang Israel. Natal itu adalah hari lahirnya Dewa Sol, Dewa Matahari. Secara teologis, Sukkot itu disuruh menyembah Yahweh. Di dalam kitab Sakaria 14 ayat 16 sampai 18. Segala bangsa di dunia datang meraya Sukkot dan menyembah Yahweh. Dan kemudian secara teologis Natal menyembah Dewa Sol. Terus lagi. Doktrin. Sukkot doktrinnya Yahweh. Natal doktrinnya manusia. 327 Konstantin membuat Natal itu menjadi perayaan negara. Roma. Kekaisaran. Nanti tahun 400 Masehi gereja Erka mensahkan sebagai perayaan gereja ini. Tapi masih dibantah oleh gereja timur yang dari Mesir, Suriah dan dari Syria dan dari Israel menolak perayaan hari Natal. Tapi tahun 600 atas ancaman pemecatan dari Katolik Roma terpaksa gereja di timur, Mesir, Israel dan Syria tunduk. Dan jadilah hari raya Natal pada tahun 600 Masehi menjadi hari Natal, hari raya gereja. Penanggalan yaitu 5774 kalender Ibrani yang lalu. Penanggalan ya ini. Sumber Sukkot itu perjanjian lama, Imamat pasal 23 dan perjanjian baru dalam Yohanes pasal 7. Sumber ini untuk di Eropa itu paganistik. Natal adalah paganistik. Arti dari paganistik adalah penyembahan berhala. Paganistik kafir pra-Kristen. Negeri asal Israel, negeri asal Roma. Terus. Waktu 15 sampai 21 Tisri tahun Ibrani. Masuknya kalau dalam kalender kita September atau Oktober. Natal tanggal 25 Desember kalender Masih. Ayat firman Sukkot punya dua firman Tuhan, perjanjian lama, perjanjian baru. Natal, nihil, tidak ada ayat. Kalau Anda dapat perayaan Natal ada di Alkitab, saya cium kaki saudara dan saya jilat. Tapi Anda tidak akan dapat karena tidak ada di Alkitab. Kemudian Yeshua HaMashiach. Yeshua merayakan dalam Yohanes 7.
Di dalam Natal Yesua tidak pernah merayakan. Yohanes 7, Yesua memimpin khotbah ya, dalam Yohanes 7 ayat 14. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Yesua berkata, ayo barang siapa yang haus, marilah dia datang dan minum air yang daripadaku. Barang siapa yang percaya kepadaku, di dalam hidupnya akan mengalir pancaran air yang menuju kehidupan yang kekal. Atau dengan kata lain, ayo kamu yang merayakan Sukot, akulah Sukot itu. Percaya kepadaku, kamu akan hidup kekal. Kami minta tolong, saya punya aqua boleh dibawa di depan. Kita terus lagi. Wajib. Israel dan orang Kristen all nation wajib. Di dalam kitab Sakaria 14 ayat 16 sampai 19. Tahun demi tahun orang-orang di seluruh dunia, bahkan yang memusuh dan pernah menyerang Israel sekalipun, akan datang tahun demi tahun untuk merayakan Sukot dan menyembah Yahweh Raja semesta alam. Untuk Natal adalah Christian all nation, Christian culture only. Eskaton, untuk dunia akan, eskatologi ilmu tentang dunia akan datang. Eskaton, peristiwa dunia akan datang. Peristiwa eskaton menuju kepada 1000 tahun masa damai. Zaman Bapa 2000 tahun sudah selesai, zaman Putra 2000 tahun sudah selesai, zaman Roh Kudus 2000 tahun sudah selesai, jadi 6000 tahun sudah selesai. Karya penyelamatan di atas bumi sudah dikerjakan. Di dalam kitab Petrus dia katakan, 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Jadi 6000 tahun atau 6 hari. Dan Sukot adalah yang ketujuh, hari yang ketujuh, yang menuju pada 1000 tahun masa damai. Untuk eskaton, dunia akan datang, Natal tidak ada, tidak tertulis. Realita iman, Yesua kemah keselamatan. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mula adalah firman, firman bersama dengan Elohim, firman adalah Elohim. Yohanes, tidak ada yang terjadi tanpa firman Elohim. Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Tinggal di antara kita dalam bahasa Yunani skenos, bahasa Ibrani Suka. Yesua Hamasya berkemah. Dia adalah kemah keselamatan buat orang percaya. Dalam realita iman tidak disebutkan Natal untuk apa. Kita terus lagi. Politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan agama bermanfaat untuk manusia. Tapi jangan lupa, iblis licik. Dia pakai strategi politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan agama bisa menipu gereja Tuhan. Kalau gereja Tuhan tidak jeli, gereja Tuhan akan hanyut di bawah arus. Katakanlah ilmu pengetahuan. Charles Darwin katakan, nenek moyang saudara dan saya adalah segerombolan kera purba yang berubah, berevolusi dan jadi manusia. Itu pengetahuan. Tapi sekarang saya lihat monyet-monyet yang ada di Taman Safari yang ada di Bogor belum berubah jadi manusia. Pengetahuan bisa bertentangan dengan iman, padahal sebenarnya pengetahuan pemberian Yahweh. Ekonomi, ada angka 66 sebentar, orang-orang tidak bisa berbelanja karena antikris. Politik, apalagi politik membuat gereja dipecundang. Bahkan politik membuat gereja itu terseok-seok. Dan banyak gereja juga yang terjun pada politik, sehingga urusan imamat menuju surga telah menjadi nomor 2 dan politik menjadi nomor 1. Agama, banyak agama yang memiliki keagamaan yang akhirnya bisa membawa orang ke dalam neraka. Kita terus. Siapakah warga Sukot? Warga Sukot adalah orang Israel, sebab mereka adalah merayakan Sukot. Dan juga Israel rohani yang sudah dibukakan matanya, kecuali yang masih tertutup matanya. Karena Sukot itu adalah wajib bagi gereja Tuhan, all nation di sini. Di Sakaria 14 ayat 16 sampai 19. Sukot juga Yesua kerjakan, dan di dalam Yohanes 13 ayat 13 sampai 15, Yesua masih berkata, kamu berkata aku adalah guru dan Tuhanmu, benarlah perkataanku, benarlah perkataan itu, sebab aku adalah guru dan Tuhan. Aku telah memberi contoh teladan kepada kamu, wajiblah kamu melaksanakan seperti yang kamu laksanakan. Amin.
Kalau Yesua merayakan Sukot, mengapa gereja merayakan yang lain? Tanda tanya. Gereja mau di mana? Mau bawa ke sorga atau neraka? Terus. Nah, mempelai wanita. Inilah gereja Tuhan. Mempelai wanita itu bicara tentang gereja yang dulu dari gelap datang kepada terang yang ajaib, eklesia. Kehila, kahal dalam bahasa Ibrani. Orang-orang yang berkumpul di sekitar Yahweh dan tidak melakukan barang suatu pun kecuali perintah Yahweh. Yang disebut juga dalam bahasa Yunani eklesia, igreja bahasa Spanyol, dan kita di sini mengatakan gereja. Gereja Tuhan adalah mempelai wanita yang dipersiapkan untuk bersama-sama dengan mempelai laki-laki. Ketika saya menikah dengan istri saya di Sentrum Gemi Manado, dulu yang meresmikan saya adalah pendeta Wala. Dan kemudian setelah saya menikah, bukan berarti saya punya istri ke Tondano karena dia orang Tondano, saya mesti ke Tompas Subaru, tidak. Dia mesti ikut suami. Mempelai wanita atau gereja harus mengikut suami. Siapa suami itu? Mari kita lihat selanjutnya. Yang berikut. Amazing Grace. Dialah suami agung. Yesua HaMashiach, juru selamat manusia yang telah menembus kita dari dosa dan kutuk dan kuasa kegelapan. Dia adalah perwujudan Yahweh di atas bumi. Dia adalah representasi dari Yahweh di atas bumi. Ketika kita masuk surga, kita tidak akan menyembah Yahweh, Yesua dan Roh Kudus, sebab Yesua akan kembali kepada Yahweh dalam lembaga Yahweh. Hanya di dalam dunia ini dia ditetapkan menjadi Tuhan dan juru selamat. Tetapi masuk di surga kita akan kepada Yahweh only. Tapi di dunia ini dialah amazing grace, dialah kasih karunia yang luar biasa yang daripada Bapa Yahweh untuk kita semua. Kita terus lagi. Terminologi dari kasih karunia. Kasih bahasa Ibrani ahava, love bahasa Inggris, Philia, Storge, Eros, Agape untuk bahasa Yunani. Kasih karunia dalam bahasa Ibrani disebut ken atau keset. Grace bahasa Inggris. Karis bahasa Yunani, karismatik, orang-orang yang berkarunia Roh Kudus. Kita terus lagi. Siapa pemberi kasih karunia? Orang-orang bertanya, siapa pemberi kasih karunia? Siapa pemberi? Menurut saudara-saudara, pemberi kasih karunia itu siapa? Menurut saudara-saudara, pemberi kasih karunia itu siapa? Pemberi kasih karunia itu siapa? Siapa? Yang memberikan Yesua Masih itu siapa? Siapa? Bapa Yahweh. Saya minta saudara punya tangan taruh ini. Halo, semua tangan di depan angkat. Kalau sudah, kita tepuk 3 kali. Jangan 4 kali. Jangan 4 kali, 3 kali. 2, 3. Yesua. Ulangi, pemberi kasih karunia adalah Yahweh. Kita tepuk 3 kali dan kita banggakan Yahweh. 2, 3. Yahweh. Belum kompak, saudara. Kuat-kuat dengan iman. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Tepuk 3 kali dan agungkan Yahweh. 2, 3. Yahweh. Lagi. Yahweh, 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 Yahweh. Beri kemuliaan untuk Bapa Yahweh. Yesua adalah amazing grace. Kita tepuk tangan 3 kali, kita sebut Yesua. 2, 3. Yesua, Yesua. Kurang kencang. Panitia sudah siap makanan, sebentar nanti makan kenyang-kenyang. Tidak usah takut. Tenaga yang ada padamu, agungkan amazing grace, yaitu Yesua. 2, 3. Sekali lagi. Lebih kencang. Sungguh-sungguh. Yesua, beri kemuliaan untuk Yesua. Haleluya. Kita terus lagi.
Banyak orang bicara kasih karunia tapi sebenarnya pepesan kosong, tidak ada kasih karunia di dalam. Kita melihat apa sih kasih karunia itu? Kita melihat kasih karunia dalam ada dua tipe. Kita terus lagi. Kasih karunia atau disebut grace, ada cheap grace, kasih karunia murahan, ada costly grace, kasih karunia yang mahal dan bernilai. Orang ini banyak sekali dolar tapi dia cuma duduk tanpa memperdulikan. Padahal ini bernilai sekali. Banyak kali orang Kristen mau yang kasih karunia cuma-cuma, gratisan, tanpa kompensasi, gampangan, ringan dan murahan. Cheap grace. Banyak kali orang Kristen cuma sukanya yang cheap grace, tapi tidak mau yang costly grace. Yesus telah disalibkan di Golgota untuk menebus dosa kita. Bukan harga yang murah, dia mahal dan luar biasa. Maka itulah sebabnya costly grace itu, karena dia mahal. Maka karena kasih karunia sangat berharga, kita mesti, apa dia tulis itu? Patut dihargai. Karena anugerah itu yang mahal, kita patut bayar dengan mahal. Iman dibayar dengan ketaatan dan kesetiaan. Benarkah kita menghormati dan menghargai kasih karunia? Benarkah kita telah menerima kasih karunia dan menggunakan kasih karunia dengan benar? Ini merupakan tanda tanya dan jawaban ada dalam hati kita masing-masing. Silakan terus. Orang yang telah menerima kasih karunia, Efesus 1 ayat 13-14, orang yang dengar firman Tuhan menerima kasih karunia, maka Roh Kudus memenuhi dia dan Roh Kudus memberikan meterai. Wahyu 14 ayat 1, meterai Yahweh ada di dalam kepala orang yang mendapatkan kasih karunia. Wahyu 22 ayat 4, orang yang masuk Yerusalem baru, itu ada meterai nama Bapa di kepala. Meterai nama Bapa, inilah meterai nama Bapa. Yod He Waw He. Yahweh. Kita terus. Orang yang mendapatkan kasih karunia akan mengalami keangkatan gereja Tuhan. Gereja Tuhan pada saat sangkakala berbunyi, gereja Tuhan akan diangkat melalui kedatangan Yesus Masiah kali yang kedua. Terus lagi. Berbahagialah orang-orang yang setia sampai akhir. Walaupun dalam ujian, topan badai, topan prahara. Kalau engkau dan saya setia sampai akhir, saudara akan berbahagia karena kita akan dijemput oleh Mesias Agung. Dan kemudian air mata, Wahyu 21 dikatakan, air mata akan disapu dari mata orang percaya. Dan kita akan bersama-sama dengan dia pada pesta 1000 tahun masa damai sebelum kita masuk ke Yerusalem baru. Sebab itu kami sampaikan, walaupun mungkin dalam iman Kristiani kita banyak ujian, cobaan dan tantangan, jangan menyerah kepada ujian, cobaan, tantangan itu. Kita bangkit dalam iman. Kita tetapkan hati, teguhkan iman. Kita bangkit dalam iman. Kita percaya bahwa Bapa Yahweh, Yesus Masiah itu dahsyat dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Waktu kita lapar, Yahweh Yireh akan memberkati. Dan waktu kita sakit, Yahweh Rafa menyembuhkan. Pada waktu dalam peperangan iman, Yahweh Nisi akan memberikan kemenangan. Dan kemudian pada waktu kita sendiri, Yahweh Roi akan memperdulikan. Yahweh El Elyon, dia dahsyat luar biasa. Dia ada di sini pada malam ini. Kita tayangan terakhir. Malam ini kami menyampaikan hak Samyak Sukot 15-21 Tisir 5774. Terakhir. Ada lagi satu? Terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Beri kemuliaan. Beri yang mulia bukan untuk saya, untuk Bapak Yahweh. Beri kemuliaan. Kita tunduk kepala. Kami mau terima firman-Mu yang kudus. Terimalah kami ya Bapa dalam hari raya Sukot ini. Biarlah amazing grace dari Bapa yang luar biasa menjadi bagian semua kami. Dan kami pulang dengan membawa berkat yang berlimpah. Kuduslah Yahweh, kuduslah Yahweh, kuduslah Yahweh. Semua yang di surga sujud menyembah, semua yang di surga sujud menyembah-Mu. Haleluya.
Kudus, kudus, kudus lah Yahweh. Sekali lagi, dengan iman, dengan kemurnian hati, menghadap hadiratnya yang kudus, di mana ada 2-3 orang berkumpul karena namanya, nama Yahweh, nama Yesua, dia hadir di sini. Dia ada dalam hidupmu, dia ada dalam hati dan kehidupan dan keluargamu. Amin. Kuduslah. Katakan, kami yang di sini sujud menyembahmu. Kami yang di sini sujud